أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Thank you very much Abian Hasan for reciting Al-Quran. Terima kasih kita ucapkan kepada Abian Hasan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. والآن نخطو إلى البرنامج التالي وهو كلمة الترحيبية. والكلمة الترحيبية الأولى من رئيس هذه الحفلة فضيلة الأستاذ ريو أغوستا وردانا فليتفضل عليه مشكورا. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Akhirus Sana dan Wisuda Tahfidz SMP IT. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tepatnya tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah ataupun bertepatan dengan 6 Juni 2021, hari ini kita merasakan kebahagiaan. Kemudian di sisi lain kita merasakan kesedihan. Adapun kebahagiaan, alhamdulillah anak-anak kita kelas 9 telah sempurna mengakhiri ujian semesternya ataupun ujian sekolah. Adapun kesedihan kita pada hari ini, insya Allah anak-anak kita khususnya kelas 9 mereka akan pindah haluan ataupun pindah kapal dari SMP IT Dar El-Iman untuk mencari sekolah-sekolah yang ia inginkan. Kami berharap kepada anak-anak kami untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ridhallaha fi ridha walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ana selaku atau mewakili panitia Akhirus Sana mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan kepada seluruh panitia, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan yang telah berjuang siang dan malam untuk bisa hari H ini kita wujudkan, untuk bisa yang kita lihat atau yang kita rasakan sekarang. Tentunya semua izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Thank you very much Ustadz Rio Augusta Wardana. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustadz Rio Augusta Wardana, AMD. والكلمة الترحيبية الثانية من مدير المدرسة المتوسطة دار الإيمان فضيلة الأستاذ إلهام فليتفضل عليه مشكورا. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Dar El Iman, yakni Ustadz Ilham SPD. Kepada Ustadz Ilham dipersilahkan. Bapak dan ibu-ibu dan juga tamu undangan yang semoga dirahmati Allah, untuk kita ketahui Bapak dan Ibu, dan juga kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang mungkin sudah 3 tahun mendidik anak-anak kita sampai saat ini. Generasi yang sedang kita wisuda, generasi terbanyak mengeluarkan surat perjanjian dan juga surat peringatan. Generasi yang paling sering orang tuanya dipanggil ke sekolah. Generasi yang pernah kejar-kejaran dengan ustadznya di sawah ketika kita masih di sini. Betul? Betul? Iya. Namun ustadz tidak menjadikan hal tersebut suatu penyesalan. Namun dijadikan pelajaran. Jikalau semua anak semuanya adalah anak-anak yang soleh, apa tugas guru-gurunya lagi? Namun juga tidak berarti antum dan antuna meremehkan kesalahan-kesalahan yang telah antum dan antuna perbuat selama 3 tahun di sini. Mungkin remehan dan ocehan ataupun gunjingan terhadap guru-gurunya di grup-grup WA. Yang jelas tentu ustadz-ustadz antum dan ustazah-ustazah antuna di sini sudah memaafkan jikalau itu merupakan kesalahan dan pelanggaran yang tentu tidak kita boleh untuk meremehkan hal tersebut. Namun di samping itu Bapak dan Ibu, hal yang membanggakan di generasi keempat ini, hal yang paling membanggakan, apa kira-kira? Generasi yang paling banyak menamatkan, biasa aja itu. Kalau kita lihat dari data pencapaian hafalan, generasi saat ini generasi terbanyak yang mencapai target yang ditetapkan oleh sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun masih ada di antara anak-anak ustadz yang hafalannya tidak mencapai target tersebut. Karena kita berbicara data yang ada, persentase yang ada, generasi keempat merupakan generasi terbanyak pencapaian target hafalannya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua semangat dari anak-anak kita. Bahkan mungkin ada di antara antum dan antuna hanya dalam waktu 2 pekan bisa menyelesaikan 2 sampai sekian lembar hafalan. Walaupun niatnya untuk mengejarkan masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Namun di sisi lain, semangat dan kemampuan antum dan antuna diakui oleh seluruh guru berlebih daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Namun sekali lagi Ustadz ingatkan, ketika Allah berikan kemampuan ini kepada kita, akankah kita sia-siakan hafalan tersebut? Akankah hafalan itu hanya tertera sebagai sertifikat saja? Atau hanya sebagai syarat untuk masuk MAN 2, masuk MAN IC dan yang lainnya? Maka jikalau itu menjadikan niat antum dan antuna, maka segera perbaiki niat tersebut. Karena syarat ibadah tersebut diterima, salah satu hal terbesarnya adalah niat yang ikhlas. Ikhlaskan niat antuna. Antum semuanya, nilai-nilai yang ada sekarang ini, apakah hanya untuk menuju jenjang berikutnya? Ataukah antum sudah benar-benar menjadikan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesan khusus untuk para laki-laki. Karena Bapak dan Ibu dan juga asatidz semuanya, hanya ada 3 permasalahan terbesar yang dihadapi sekolah selama ini. Pertama, masalah tawuran ataupun kelahi. Itu biasanya untuk anak laki-laki. Kedua, masalah rokok. Awal munculnya anak-anak terbawa kepada yang lebih tinggi seperti narkoba wa na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir pacaran. 3 permasalahan ini permasalahan yang paling sering dan menjadi pemikiran para guru. Mungkin di luar hal itu menjadi hal yang biasa. Yang mungkin juga guru-gurunya ikut merokok. Yang guru-gurunya juga berpacaran. Namun di sekolah kita, hal itu sangat menjadi hal yang sensitif.
Jangankan berpacaran untuk bertemu saja. Seperti saat ini kita berisitar. Bahkan lokasi kita pisahkan antara ikhwan dan akhwat. Maka pesan khusus ini Ustadz sampaikan kepada antum, para ikhwan. Jikalau setelah ini antum ada niat untuk mendekati akhwat yang bukan halal bagi antum, maka urungkan niatnya segera. Karena hal tersebut jelas-jelas akan mengantarkan kepada dosa yang besar. Perzinahan. Pesan khusus untuk para akhwat. Yang mana pesan ini mungkin sudah Ustaz sampaikan berulang kali. Setiap penyampaian berkesempatan menyampaikan di acara-acara mingguan kita. Kekecewaan terbesar yang pernah Ustaz ceritakan dahulunya. Alumni SMP IT Darul Iman. Tidak hanya jilbabnya yang mengecil, yang sekarang lebar dan tidak transparan. Ada di antara mereka yang melepas hijabnya, memakai celana pendek, keluar rumah. Bayangkan, apakah ini hasil 3 tahun didikan, ceramah, cerewetnya para ustazah antuna semuanya. Untuk mengingatkan, untuk menjaga keistiqomahan memakai hijab. Kalaulah semua wanita menjaga mulai dari hijabnya dan juga kehormatannya, maka itu akan membantu para lelaki menundukkan pandangan mereka. Jangan mudah tergoda dengan rayuan lelaki. Hal yang sama tentang pacaran ini. Dikarenakan idola yang antuna jadikan sekarang idola. Kebanyakan adalah artis-artis drama-drama yang menyajikan tentang percintaan. Tinggalkan. Kalau masih sampai saat ini antuna masih saja mengidolakan mereka, maka salah satu hadis yang mengingatkan kita, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan bersama dengan orang dicintainya. Kita tahu mereka bukan orang-orang Islam. Yang jelas ketika mereka meninggal ataupun wafat dalam keadaan tidak beragama Islam, maka neraka menanti mereka. Lalu kita mengidolakan mereka. Pesan terhadap orang tua, abu dan ummu semuanya, bapak dan ibu, yang mana profesi ataupun mungkin posisi kita sama-sama sebagai orang tua. Maka ini adalah bentuk saling mengingatkan di antara kita. Rasul kita SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap apa yang kalian pimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu tarhibiyyati tsalitsati min ra'isi muassasati Darul Iman. Fadilatul Ustaz Muhammad Al-Fisham, falyatafaddal alaihi mashkura. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara akhirus sanah dan wisuda tahfidz secara resmi oleh Ketua Yayasan Darul Iman, yakni Ustadz Muhammad Al-Fisham LCMA. Kepada Ustadz Al-Fisham dipersilahkan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru atas nama Yayasan Darul Iman yang telah menjalankan tugas yang luar biasa, yang telah mendidik anak-anak kita dari kelas 7, 8, dan 9. 3 tahun. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi anak-anak kita adalah anak yang berumur pancaroba, ya murahaqah. Dan ini dalam kondisi yang labil. Yang laki-laki mulai baligh, yang perempuan mulai hormonnya. Dan di situ terjadi secara psikologi terhadap anak terjadi perubahan. Dan alhamdulillah atas bimbingan para majelis guru, terutama kepala sekolah dan wakil-wakilnya, mengarahkan anak-anak kita, diantaranya adalah penghafalan Al-Quran. Anak-anak kita didekatkan dengan Al-Quran 3 jam setiap hari. Ini luar biasa. Kemudian selalu diingatkan, kalau saya mendengar, selalu diingatkan untuk sholat duha. Dan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada majelis guru yang telah berjuang untuk pendidikan anak. Kemudian pesan kepada anak-anak kami, yang pertama,
jaga solat. Karena anak-anak kami sudah punya tanggung jawab sendiri. Sudah baligh. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama akan dihitung seorang hamba nanti hari kiamat adalah solatnya. Wa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau solatnya baik, semua ibadahnya baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika rusak, maka rusaklah seluruh amalan. Jadi amalan kita semuanya, zakat, puasa, sedekah, atau apapun, barometernya adalah solat. Maka aneh kalau kita melihat ada orang, dia puasa tapi enggak solat, maka enggak ada gunanya. Kemudian, jaga apa yang telah antum dapatkan selama di sekolah dan antuna dapatkan selama di sekolah. Yang pertama, hafalan Al-Quran. Masya Allah tadi disampaikan generasi ini 4G ya. Ya, generasi keempat. Luar biasa pencapaian terhadap kurikulum hafalan Al-Qur'annya. Dan ini dijaga. Kalau untuk menghilangkan gampang, 1 bulan bisa hilang. Main game aja di HP, itu hilang dia. Kalau untuk menghilangkan mudah. Tapi untuk mempertahankannya ini susah. Maka tentu masing-masing kita yang akan bertanggung jawab. Apa yang kita dapatkan lagi? Akhlak. Kita dapatkan lagi ibadah. Selama kita belajar di sini, pembelajaran-pembelajaran dirasat Islamiyah kita, studi Islam kita jaga dengan baik. Apa yang telah dinasihatkan oleh kepala sekolah tadi. Kami serahkan anak-anak Bapak Ibu kembali kepada Bapak Ibu. Jaga mereka dengan baik. Ya, pelihara mereka dengan baik. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang beribadah kepada Robnya, yang mentauhidkan Robnya, dan taat kepada Rasulnya. Thank you very much Ustadz Muhammad Elfisham LCMA for the speech and opening the Akhirus Sanah and Tahfiz graduation officially. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Elfisham LCMA yang telah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Ladies and gentlemen, now it's time for Akhirus Sanah and Tahfiz graduation ceremony Dar El Iman Islamic Integrated Junior High School 2021. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, kita masuk pada serangkaian acara Akhirus Sanah dan Wisuda Tahfidz kelas 9 SMPIT Dar El Iman 2021. Now, poem recitation by Faiz Fatihur Rizki. Penampilan puisi dari salah satu siswa SMPIT Dar El Iman, yakni Faiz Fatihur Rizki. Kepada Faiz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah perpisahan. Padang 25 Syawal 1442 Hijriah. Ia akan menjadi awal pertemuan dengan sesuatu yang baru. Kalau kita tidak bisa berjumpa lagi di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Tinta pun telah kering. Tidak menyisakan bagi kita untuk merubah barang satu huruf pun. 3 tahun telah berlalu dalam kebersamaan kita. Banyak cerita yang telah terukir. Canda, tawa, sedih telah kita lalui bersama. Semua itu akan menjadi catatan kehidupan di setiap diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda,
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan sebaiknya manfaat yang diberikan kepada manusia adalah engkau ambil tangannya untuk menyelamatkannya dari api neraka dengan petunjuk agama dalam menyelamatkan mereka dari api neraka. Niscaya hal tersebut jauh lebih berharga dari harta yang banyak. Di saat yang lainnya mengusung keburukan, di saat yang lainnya tak lagi mengenal akhlak, di saat yang lainnya menjadi tentaranya syaitan, maka dekatkanlah diri kita untuk senantiasa mengingat Allah. Dan jangan sia-siakan masa mudamu, wahai kakak-kakakku. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak bergeser satupun manusia dari anak Adam di hari kiamat di sisi Robnya. Sehingga ditanyakan kepadanya 5 hal. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa ia gunakan? Lalu, tentang masa mudanya. Dalam apa ia habiskan? Kemudian, tentang hartanya. Dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Dan terakhir, tentang apa yang ia telah amalkan, dari apa yang telah ia ketahui dari ilmu agama ini. Semoga kita semua termasuk kepada golongan pemuda dan pemudi yang mendapatkan naungan di hari akhir kelak dari naungan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 7 golongan yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pemuda dan pemudi yang tumbuh dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah. Nashkurukum syukran katsiran ayyuhal faiz. Terima kasih kita ucapkan kepada Faiz Fatihur Rizqi. Al-barnamij at-tali musyahadatun video al-wathaiqi. Selanjutnya, penampilan video dokumenter. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه.
رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Bapak, Ibu, Abu dan Om, acara selanjutnya pesan dan kesan dari salah satu siswa kelas 9 yang akan disampaikan oleh Muhammad Siddiqi Adam. Kepada Muhammad Siddiqi Adam dipersilahkan. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kami semua bersekolah di SMP IT Dar El Iman. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kami telah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Banyak sekali kenangan selama kami menempuh pendidikan di gedung hijau ini. Di sekolah inilah selama 3 tahun kami ditempa untuk menjadi pemuda-pemuda yang taat kepada Allah. Dan di sinilah kami dididik menjadi para sahibul Quran. Di sekolah inilah Allah Ta'ala mempertemukan kami semua, menjadikan kami antara satu dengan yang lainnya insya Allah berteman karena Allah. Juga di sekolah inilah kami dipertemukan dengan para guru-guru hebat, para guru yang menginginkan murid-muridnya tidak hanya sukses di dunia, namun juga menjadi orang-orang yang sukses di akhirat. Mereka adalah guru yang mendidik dan para guru yang tanpa kenal lelah dalam membimbing kami semua dengan yakin atas ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you very much, Muhammad Siddiqi Adam. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Siddiqi Adam. Next is testimonial from one of the parent or graduation of Dar El Iman Islamic Integrated Junior High School. Selanjutnya, pesan dan kesan dari salah satu wali murid kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat Eskom. Kepada Bapak Rahmat Hidayat dipersilahkan. Sebagai orang tua yang hari ini menyaksikan putra-putrinya menyelesaikan satu tingkat pendidikan, hal ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sulit yang diungkapkan dengan kata-kata. Banyak perjuangan yang sudah kita lalui selama ini. Terlebih kita kemarin ini 1,5 semester anak-anak kita melalui pembelajaran melalui daring. Kita sebagai orang tua cukup direpotkan karena harus memantau mereka mengikuti pembelajaran secara daring. Namun alhamdulillah sekolah ini guru-gurunya komitmen semua. Seperti di sekolah lain kita lihat anak-anak hanya diberikan tugas. Alhamdulillah guru-guru di sini mereka seperti apa jadwal pembelajaran seperti itu juga dibuat anak-anak. Sehingga anak-anak setiap hari ada kegiatannya. Mereka tidak berkeliaran ke mana-mana. Itu semua berkat rahmat Allah dan perlu kita syukuri. Dan juga yang menjadi dasar kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di sini seperti yang disampaikan Ustaz Ilham tadi adalah selain mereka mampu di bidang akademik, mereka juga mampu di bidang agama. Terlebih dari hafalan Al-Qur'annya. Yang sangat berkesan di sekolah ini adalah penekanan tahsin anak-anak. Jadi sebelum anak-anak tahfiz menghafal Al-Quran, bacaan mereka harus benar dulu. Karena banyak di luar sana anak-anak yang hafal 20 juz, 30 juz, tapi bacaannya tidak banyak yang salah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang berkecil hati, anak-anaknya hanya hafal 3 juz atau 2 juz. Tapi yakinlah mereka 2 juz, 3 juz itu dengan hafalan yang sudah insya Allah sudah benar. Jadi bacaannya yang penting bacaannya sudah benar.
Itu yang pertama. Lalu seperti yang juga dilaksanakan di sini itu pemisahan antara putra dan putri. Itu sangat penting bagi anak-anak kita karena jika mereka bercampur baur, ibarat anak-anak dimasukkan ke dalam sungai, tidak mungkin mereka tidak basah. Jadi bagaimana supaya mereka bisa dipisahkan sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada hari ini kami juga mengucapkan jazakumullah khairan pada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak kami selama bersekolah di sini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan selama ini menjadi amal jariah dan dibalas Allah pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Rahmat Hidayat atas pesan dan kesannya. Next, we will announce the best tahsin, tahfiz, and student. Acara selanjutnya, pengumuman tahsin, tahfiz terbaik dan siswa teladan ikhwan. Pertama, kategori tahsin terbaik ikhwan jatuh kepada Nabil Khalis Zahran. Selanjutnya, kategori tahfiz terbaik ikhwan jatuh kepada Arifatu Zikra. Dan yang terakhir, kategori siswa teladan ikhwan jatuh kepada Muhammad Siddiqi Adam. Nama-nama yang disebutkan di atas dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kita pintakan kepada Ketua Yayasan Dar El-Iman, yakni Ustadz Muhammad Elfisham LCMA untuk menyerahkan piagam penghargaan siswa teladan. Kepada Ustadz Elfisham dipersilahkan. Selanjutnya, pengumuman tahsin, tahfiz terbaik dan siswi teladan akhwat. Pertama, kategori tahsin terbaik akhwat jatuh kepada Chelsea Frida Rahmalina. Selanjutnya, kategori tahfiz terbaik akhwat jatuh kepada Sarah Nurul Sabila. Dan kemudian kategori siswi teladan akhwat yang pertama jatuh kepada Siti Nisrina Najla. Dan kedua, siswi teladan akhwat yang kedua jatuh kepada Fatia Iklima Abqariyah. Nama-nama yang disebutkan di atas dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk pada prosesi wisuda, selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan secara simbolik sebagai bentuk ucapan selamat dan terima kasih kepada wali murid yang akan diserahkan oleh Kepala Sekolah SMP IT Dar El-Iman, yakni Ustadz Ilham SPD, kepada perwakilan salah satu wali murid, yakni Bapak Rahmat Hidayat Eskom. Kepada Ustadz Ilham dan Bapak Rahmat Hidayat Eskom dipersilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yakni prosesi wisuda tahfidz SMP IT Dar El-Iman tahun 2020-2021. Prosesi wisuda ikhwan akan berjalan bersama Kepala Sekolah SMP IT Dar El-Iman, yakni Ustadz Ilham SPD dan Ustadz Zulpan SPD, dengan dipandu oleh Ustadz Muhammad Irham SPD. Kepada Ustadz Ilham SPD dan Ustadz Zulpan SPD serta
Ustadz Muhammad Irham SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Wisuda Tahfiz Angkatan keempat SMP IT Dar El Iman tahun ajaran 2020-2021. Berikut nama-nama wisudawan dan wisudawati SMP IT Dar El Iman. Bagi anak-anak ustadz yang dipanggil, silakan maju ke depan. Wal mursalati urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. مبروك مبروك ألف مبروك أيها الخريج السعيد. Kita ucapkan selamat barakallahu fikum kepada wisudawan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini. Selanjutnya, pesan dan kesan dari Wakil Kesiswaan SMP IT Dar El Iman, yakni Ustadz Septiadi Nefri SPD. Kepada Ustadz Adi dipersilahkan. Di sini Ustadz ingin menyampaikan sedikit pesan bahwasanya para ulama menyebutkan hati seseorang. Para ulama menyebutkan hati seseorang itu wadah, mangkok atau tempat. Yang mana corongnya itu, tempat masuknya sesuatu ke dalam wadah tersebut adalah penglihatan. Lisan kita, kemudian pendengaran. Kalau misalkan sesuatu tersebut dimasukkan melalui corong-corong tadi, mata, mulut, kemudian pendengaran, dan itu kebaikan, maka insya Allah kebaikan pula yang akan masuk ke dalam wadah tadi, ke dalam hati tadi. Namun sebaliknya, kalaulah misalkan yang dimasukkan sesuatu yang buruk, maka itu akan membuat sesuatu tersebut menjadi buruk dan tampak terpancar pada diri seseorang tersebut. Kalau ia baik maka ia baik, dan sebaliknya kalau ia buruk maka ia buruk. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghancurkan besi itu sendiri terkecuali karat yang ada padanya. Begitu juga manusia, tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali pikirannya sendiri. Apa yang ia keluarkan dari mulutnya, apa yang keluarkan dari hatinya, itu akan menghancurkan diri dia sendiri kalau misalkan ia tidak bisa menguasainya. Itulah ananda semua, anak-anak ustadz, antum dan antuna sekalian, ditempa di sini selama 3 tahun. Antum diajarkan mengenai sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan cara makan mungkin, bagaimana cara adab kepada seseorang, itu dijelaskan secara rinci. Bahwasanya di antara kebaikan Islam seseorang, kata Rasulullah, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka di sini kami menginginkan antum dan antuna sekalian untuk menjadi sahibul Quran, sahabatnya Quran, bukan sahabatnya gadget. Yang mungkin bangun tidur bukan baca doa, namun lihat status WA. Yang ketika mau tidur bukan baca surah Al-Muluk mungkin, namun lihat status apa yang terupdate. Maka hal yang seperti ini coba ditinggalkan, karena sesungguhnya seseorang akan diwafatkan dengan apa yang biasa ia lakukan. Thank you very much Ustadz Septiadi Nefri SPD. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Septiadi Nefri SPD.